Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat, para pemirsa pada channel Sanupa ini, hadirin semua yang menyaksikan ini, khususnya warga NU di Kecamatan Paku, semuanya rahimakumullah. Pada tema kali ini kita ingin bicarakan solusi lewat pendidikan. Kalau yang pertama, masa keemasan sudah terlampaui, bahkan sekarang kita mengalami masa kemunduran walaupun tidak sangat parah. Kemudian kita tahu bagaimana menghadapi era disrupsi ini, bagaimana era kemajuan zaman ini bisa kita hadapi dengan tetap memegang yang lama yang baik, dan yang baru kita ambil, kita ciptakan yang lebih baik. Maka bagaimana konsep ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan, khususnya untuk anak didik, para kader, calon penerus kita, para sesepuh di Nahdlatul Ulama ini. Satu hal yang penting kita pahami, pendidikan yang harus dikembangkan di kalangan kita adalah pendidikan yang moderat. Pendidikan yang tengah-tengah, at-tarbiyah al-wasatiyah. Tidak berat sebelah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dalam arti, kalau terlalu kanan, maka akan berimbas pada pemahaman agama yang sempit, pemahaman agama yang radikal, pemahaman agama yang tidak sesuai dengan keindonesiaan. Tapi kalau ke kiri, akan menciptakan generasi yang serba boleh, yang bebas, yang liberal, yang ini juga bukan keinginan kita, khususnya warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika ini. Konsepnya bagaimana, para pemirsa? Pendidikan yang moderat ini adalah sebenarnya sudah dikenalkan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap beliau ketika pertama kali mendirikan satu negara yang namanya Madinah. Sikap ketika itu Rasulullah tidak mengusir orang-orang Yahudi, tidak mengusir orang-orang Kristen dari Mekah atau dari Madinah, tidak mengusir pula para penyembah berhala, orang-orang paganisme yang mereka sudah sejak lama punya keyakinannya, tetapi dibingkai oleh satu perjanjian yang namanya Mitsaqul Madinah, yaitu Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah sudah kita pahami bagaimana Rasulullah mengakomodir semua warga masyarakat, tidak terbatas pada Islam, tetapi juga masyarakat non-Muslim yang Rasulullah persilatkan hidup di Madinah dengan rukun, asalkan tidak melanggar perjanjian. Dan konsep inilah sebagai satu negara prototipe, satu negara teladan, contoh yang hari-hari ini menjadi satu negara atau satu contoh negara yang baik. Dan itu terjadi di Indonesia. Bagaimana para tokoh, para pejuang, para pendahulu kita yang di dalamnya ada para kiai, ada para agamawan yang ikut pula mendirikan negara ini, yang mereka telah melalui satu
kesimpulan besar bahwa negara ini bukanlah negara agama, bukan negara yang didasarkan pada Islam saja, bukan pada agama tertentu saja, tapi agama yang semuanya boleh hidup di Indonesia dengan damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI yang berasaskan Pancasila. Dan ini sudah kita rasakan kenyamanannya, bagaimana 77 tahun telah berlalu Islam menghiasi Indonesia ini dengan penuh kenyamanan. Tapi hari-hari ini, hari-hari akhir, walaupun sebenarnya benih-benihnya sudah ada sejak dulu, ini bagaimana keyakinan yang disepakati ini, yang merupakan satu misak, satu janji yang kokoh ini telah disepakati, ini terusik oleh orang-orang pendatang baru yang mereka memahami Islam bukan dari sisi yang moderat tadi, tapi mereka mengaku lebih Islam, mereka shrewd claim, mereka mengklaim dirinya lebih Islami, lebih benar. Dan itu sudah kita rasakan dampaknya, bagaimana anak-anak kita, generasi muda ini banyak yang terbawa oleh keyakinan ini. Untuk itu, pendidikan yang mesti kita kembangkan, khususnya di Nahdlatul Ulama ini adalah bagaimana pendidikan yang moderat, yang anak-anak ini harus dikenalkan bahwa memang Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya. Tetapi kalau kita hidup bermasyarakat, maka Islam juga harus memahami, harus menghormati, harus mengakomodir perbedaan itu. Dan perbedaan itu adalah sebenarnya menjadi satu pemicu agar Islam itu bisa lebih eksis. Bahkan dakwah Islam bisa berjalan dengan lebih baik manakala ada pihak-pihak yang beragama lain yang bisa kita ajak masuk kepada Islam. Saatnya pendidikan di Nahdlatul Ulama ini lebih mengedepankan bagaimana asas-asas Nahdlatul Ulama ini diajarkan, bagaimana ditularkan kepada generasi muda kita agar mereka tidak menjadi radikal, agar mereka bisa hidup dan bisa mempertahankan apa yang menjadi kesepakatan para tokoh kita ini. Berikutnya, bagaimana pendidikan yang moderat di kalangan Nahdlatul Ulama bisa dilaksanakan? Maka kunci pertama adalah guru. Guru harus benar-benar memahami ini. Guru harus benar-benar paham bagaimana pendidikan yang moderat di kalangan Nahdlatul Ulama. Ketika guru sudah paham, kemudian diajarkan kepada peserta didiknya, didukung oleh kurikulum yang benar, ditunjang oleh sarana, media, metode, dan evaluasi yang baik, serta didukung penuh oleh masyarakat dan disupport oleh pemerintah selaku pemilik kekuasaan ini, maka akan lahir generasi muda NU yang tahu dan paham sejarah bagaimana NKRI ini didirikan. Dan inilah menjadi PR bagi yang sepuh-sepuh agar anak-anak ini tidak lepas kandang. Mereka tergiur dengan ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan harapan orang-orang tua. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan yang singkat ini, mari kita ajari anak kita untuk bisa beragama secara moderat yang ditanamkan oleh para ulama sesepuh kita. Kita ajarkan tahlil, kita ajarkan ziarah kubur, kita ajarkan bagaimana sholawat tiba, barzanji, bagaimana bisa hidup dengan damai dengan orang lain tanpa harus mengkafir-kafirkan,
tanpa harus mengusir mereka, tapi mereka kita rangkul, akhirnya bisa menjadi muslim baru yang mu'alaf, yang bisa menguatkan dan mengokohkan ke-NKRI-an kita, khususnya bisa masuk dalam barisan Nahdlatul Ulama yang makin hari jamaah kita makin kuat. Itu yang menjadi PR kita semuanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan bisa memberkahi kita dan memberikan satu semangat dan doa agar NU di masa depan bisa menjadi lebih jaya karena berkah Ramadan. Demikian, mohon maaf, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.